Daenerys Stormborn, of House Targaryen, of the blood of old Valyria. I am the dragon's daughter, and I swear to you that those who would harm you will die screaming. Kisah ini dibuka di luar benteng es raksasa yang dikenal sebagai The Wall, di mana 3 penjaga malam bernama Will, Garrett, dan Sir Wymaroyce atau yang biasa dikenal sebagai The Night Watch tengah menjalankan patroli di tengah hutan bersalju yang mencekam. Mereka mendapatkan tugas melacak sekelompok kaum liar yang hidup di luar tembok atau yang biasa dikenal sebagai Wildlings. Namun yang mereka temukan justru pemandangan mengerikan. Beberapa mayat kaum liar termasuk wanita dan anak-anak tergeletak membeku dalam formasi ritualistik yang sangat aneh. Will yang pertama kali menemukan tentu saja sangat terguncang. Sir Waymar, sang komando muda yang angkuh, dia awalnya meremehkan kejadian itu dan meminta mereka semua untuk mencari tahu asal-usul kematian kaum Wildlings. Namun saat kembali ke lokasi, mayat-mayat itu telah lenyap, menyisakan aura ancaman yang tak kasat mata. Seketika salah satu dari makhluk kuno yang hanya ada dalam legenda yang dikenal sebagai White Walker muncul dan menyerang Sir Waymar, serta Garrett yang mencoba melawan pun telah tewas. Melihat hal tersebut, Will tentu saja sangat ketakutan, namun beruntungnya dia berhasil melarikan diri ke selatan, membawa kabar buruk tentang ancaman yang bangkit dari balik tembok. Jauh di selatan Winterfell, kediaman keluarga Stark, sana lebih damai meskipun udara musim dingin mulai terasa. Bran Stark, putra bungsu Lord Stark atau yang dikenal sebagai Ned Stark, tengah berlatih memanah di halaman kastil. Di sana dia diawasi dan sesekali dibercandai oleh kedua kakaknya yang bernama Robb Stark dan saudara tirinya yang bernama Jon Snow. Ned dan istrinya yang bernama Catelyn Stark juga memperhatikan anak-anak mereka yang sedang berlatih dan merasa bangga kepada anak-anaknya. Tak lama, kedamaian itu terusik ketika seorang penjaga membawa kabar mengenai penangkapan Will. Dia gagal menjalankan misinya pada malam itu karena sudah melarikan diri, sehingga para penjaga menyebutnya desertir atau prajurit pelarian. Ned sebagai penguasa di wilayah utara, dia harus menegakkan hukum dan memutuskan untuk membawa Robb, Jon, dan Bran yang baru berusia 10 tahun untuk menyaksikan eksekusi. Sebuah pelajaran keras tentang tanggung jawab dan tradisi lama bahwa pria yang menjatuhkan hukuman haruslah yang mengayunkan pedang. Di tempat eksekusi, Will yang ketakutan terus mengoceh tentang White Walker yang ia lihat. Namun kata-katanya dianggap sebagai bualan orang gila karena White Walker hanyalah cerita kuno. Oleh karenanya, Lord Stark yang tidak menerima alasan apapun atas pengkhianatan akhirnya dengan berat hati mengeksekusi Will di depan anak dan penjaganya. I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. Dalam perjalanan kembali ke Winterfell, rombongan Stark menemukan bangkai seekor direwolf betina yang sangat besar. Hewan yang sekaligus menjadi lambang kerajaan Stark telah terbunuh oleh tanduk rusa jantan. Di sampingnya meringkuk 5 anak direwolf yang masih hidup. Setelah perdebatan singkat, Ned memutuskan untuk membiarkan anak-anaknya memelihara kelima direwolf tersebut dan membagi satu untuk setiap anaknya, termasuk satu anak direwolf albino bermata merah yang ditemukan terpisah untuk Jon Snow yang kemudian ia beri nama sebagai Ghost. Penemuan ini dianggap sebagai pertanda mengingat direwolf sangat jarang terlihat di selatan di balik tembok. You'll train them yourselves, you'll feed them yourselves, and if they die, you'll bury them yourselves.
Sementara itu di King's Landing, ibu kota 7 kerajaan, intrik telah dimulai. Ratu Cersei Lannister dan saudara kembarnya Ser Jaime Lannister yang juga anggota Kingsguard secara diam-diam membahas kematian Jon Arryn, tangan kanan raja sebelumnya. Mereka khawatir Jon Arryn mungkin telah mengetahui rahasia kelam mereka, yaitu hubungan incest di antara mereka dan status anak-anak Cersei yang sebenarnya bukan keturunan dari Raja Robert. Tak lama kabar mengejutkan lain sampai di Winterfell. Catelyn menerima pesan rahasia dari adiknya Lysa bahwa Jon Arryn, suaminya, telah meninggal dunia akibat penyakit yang ia derita. Bersamaan dengan itu, rombongan besar Raja Robert tiba di Winterfell. Kedatangan raja disambut dengan segala kemegahan. Robert yang bertubuh besar dan tampak menua langsung menyapa sahabat lamanya. Lalu ada Ratu Cersei bersama ketiga anaknya, yaitu Pangeran Joffrey, Putri Myrcella, dan Pangeran Tommen yang masih kecil, serta saudara-saudaranya Jaime dan Tyrion Lannister, si kurcaci yang cerdas dan sinis. Mereka semua hadir untuk mengawal raja mereka. Your Grace. You got fat. Sesampainya di sana saat berbincang berdua saja, Raja Robert langsung meminta Ned untuk menjadi tangan kanannya menggantikan Jon Arryn. Ia juga mengusulkan pertunangan antara putranya Joffrey dengan putri sulung Ned yang bernama Sansa. Ned yang mencintai kehidupan di utara dan merasa enggan terlibat dalam politik King's Landing, ditambah dengan peringatan Alyssa, dia merasa sangat bimbang dengan permintaan tersebut. Robert kemudian meminta Ned menemaninya ke ruang bawah tanah kastil untuk memberi penghormatan di makam Lyanna Stark, adik Ned, dan cinta sejati Robert yang kematiannya memicu pemberontakan Robert melawan Targaryen bertahun-tahun lalu. Di sana, Robert mengungkapkan kerinduannya yang mendalam pada Lyanna dan kebenciannya yang tak pernah padam terhadap Rhaegar Targaryen yang dianggapnya telah menculik dan memperkosa Lyanna. In my dreams, I kill him every night. It's done, Your Grace. Targaryens are gone. Not all of them. Jauh di seberang Nerosi di kota bebas Pentos, kita diperkenalkan pada sisa-sisa terakhir dari dinasti Targaryen. Pangeran Viserys Targaryen yang terkenal arogan dan kejam hidup dalam pengasingan bersama adiknya bernama Daenerys Targaryen dengan ambisi buta untuk merebut kembali tahta besi. Viserys memaksa Daenerys yang masih sangat muda dan ketakutan untuk menikah dengan Khal Drogo, seorang panglima perang Dothraki yang sangat buas dan berkuasa dengan imbalan pasukan Dothraki yang sangat besar. Magister Illyrio Mopatis, tuan rumah mereka di Pentos, mengatur pernikahan ini dan memberikan hadiah pernikahan yang tak ternilai kepada Daenerys berupa 3 butir telur naga yang telah membatu dan dianggap tak lebih dari hiasan. Pertemuan pertama Daenerys dengan Khal Drogo yang bertubuh raksasa dan berpenampilan sangar, hal itu semakin menambah ketakutannya. Malam harinya, sebuah pesta besar diadakan di Winterfell untuk menyambut Raja Robert. Suasana meriah namun penuh ketegangan terasa di antara mereka semua. Jon Snow karena statusnya sebagai anak haram, dia ditempatkan jauh dari meja utama keluarga Stark. Di sanalah ia bertemu dengan Benjen Stark. Adik Ned dan Ranger pertama dari Night's Watch juga terlihat hadir dalam pesta tersebut. Jon mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Night's Watch kepada pamannya. Benjen mengingatkan bahwa kehidupan di tembok sangat keras dan berbeda dari bayangan Jon. Meski telah mendengar itu semua, Jon tetap meminta kepada pamannya untuk mengizinkan dia bergabung ke dalam Night's Watch. Tak lama setelahnya, ia dihampiri oleh Tyrion Lannister yang memiliki gaya yang sangat khas, memberikan beberapa nasihat sinis namun tidak sepenuhnya jahat kepada Jon tentang bagaimana menerima kenyataan sebagai orang luar. Semakin cepat Jon sadar akan posisinya, maka Jon akan mengerti dan hal itu takkan bisa dipakai untuk menyakitinya. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you.
All dwarves are bastards in their father's eyes. Di kamar pribadinya, Ned dan Catelyn berdiskusi panjang mengenai tawaran Raja Robert. Catelyn yang sangat terpengaruh oleh surat dari Lisa, ia mendesak Ned untuk menolak tawaran menjadi tangan kanan raja dan tidak pergi ke King's Landing yang penuh bahaya. Namun Ned merasa memiliki tanggung jawab terhadap sahabatnya dan juga kerajaan. Tak lama setelah itu, Maester Luwin, penasihat keluarga Stark, datang menyarankan bahwa posisi tangan kanan raja akan memberikan Ned kekuasaan untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian Jon Arryn dan melindungi keluarganya. Setelah mendengar itu, akhirnya Ned mengambil keputusan berat untuk menerima tawaran Robert agar dia bisa mencari tahu kebenarannya. If this news is true, and the Lannisters conspire against the throne, who but you can protect the king? He's the only one he trusts. Keesokan paginya, saat rombongan kerajaan bersiap untuk kembali ke King's Landing bersama Ned dan kedua putrinya, sebuah tragedi tak terduga terjadi. Bran Stark yang sangat gemar memanjat seperti biasa menyusuri dinding-dinding tinggi di Winterfell. Tanpa sengaja, ia memanjat sebuah menara tua yang jarang digunakan dan melalui jendelanya, ia menyaksikan pemandangan yang seharusnya tidak ia lihat. Sebuah pemandangan di mana Ratu Cersei tengah bercinta dengan saudara kembarnya yaitu Jaime Lannister. Menyadari keberadaan Bran dan rahasia mereka terancam terbongkar, Jaime tanpa berpikir panjang langsung mendorong Bran dari jendela menara yang sangat tinggi itu. He saw us! I heard you the first time. How old are you, boy? 10. Quite the little climb, aren't you? The things I do for love. Perpisahan di Winterfell terasa berat, sementara Bran Stark masih terbaring tak sadarkan diri pasca terjatuh dari menara. Lord Eddard Stark bersiap memenuhi panggilan Raja Robert untuk menjadi tangan kanan raja di King's Landing. Jon Snow, putra tidak sah Ned, juga bersiap menuju utara untuk bergabung dengan Night's Watch, sebuah keputusan yang didasari keinginan untuk mengukir takdirnya sendiri. The Starks have manned the wall for thousands of years. You are a Stark. You might not have my name, but you have my blood. The next time we see each other, we'll talk about your mother. I promise. Di seberang Narrow Sea, Daenerys Targaryen memulai hidup barunya yang keras bersama Kalasar Khal Drogo. Perjalanan melintasi padang rumput Dothraki yang luas membuatnya kelelahan dan kesakitan. Kakaknya Viserys tak menunjukkan simpati sedikit pun. Pikirannya hanya dipenuhi ambisi untuk mendapatkan mahkota dan pasukan dari Drogo. Ser Jorah Mormont, seorang kesatria Westeros yang diasingkan dan kini mengabdi pada Targaryen, mencoba memberikan sedikit kenyamanan dan menjelaskan adat istiadat Dothraki kepada Daenerys yang terlihat kebingungan. Perlahan Daenerys mulai beradaptasi. Dengan bantuan pelayan setianya yang bernama Dorea, ia belajar bahasa Dothraki dan berusaha memahami suaminya. Dalam keintiman mereka, Daenerys mulai menunjukkan keberaniannya. Dia tidak lagi pasrah melainkan mencoba untuk mengambil kendali dan mendapatkan rasa hormat dari suaminya. Pada akhirnya dia pun menikmati hubungan itu agar bisa mengandung anak Khal Drogo sehingga bisa membawa harapan baru. Di sisi lain, rombongan Raja Robert Baratheon yang kini disertai Ned Stark dan kedua putrinya serta pengikut setia mereka akhirnya memulai perjalanan panjang menyusuri King's Road menuju ibu kota. Dalam perjalanan, Robert dan Ned sering menghabiskan waktu bersama, mengenang masa lalu dan membahas urusan kerajaan. Robert mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Daenerys Targaryen yang telah menikah dengan Khal Drogo. Dia takut jika Khal Drogo membantu keluarga Targaryen yang tersisa untuk menginvasi kerajaannya. Untuk mencegah hal tersebut, ia bahkan memerintahkan pembunuhan Daenerys dan bayinya. Namun, keinginan untuk membunuh keluarga Targaryen itu ditentang keras oleh Ned atas dasar kehormatan, sehingga memicu perdebatan sengit di antara kedua sahabat lama itu. Robert meski marah dan tidak tahu kenapa Ned malah ingin melindungi mereka, ia kemudian tampak menyesali pertengkarannya dengan Ned dan meminta ia untuk terus waspada karena perang akan segera tiba. There's a war coming, Ned. I don't know when, I don't know who we'll be fighting. But it's coming.
Sementara itu, Jon Snow bersama pamannya Benjen Stark dan Tyrion Lannister yang ikut serta untuk melihat tembok akhirnya tiba di Castle Black. Jon yang selama ini membayangkan Nightwatch sebagai perkumpulan para kesatria gagah berani harus menghadapi kenyataan pahit. Di sana, The Walls ternyata dijaga oleh para kriminal, buangan, dan orang-orang yang tak punya pilihan lain. Tyrion dengan gaya sinisnya kembali memberikan wejangan kepada Jon tentang kerasnya kehidupan yang akan ia jalani di balik tembok. Life is full of these little ironies. My sister married the new king, and my repulsive nephew will be king after him. I must do my part for the honor of my house, wouldn't you agree? But how? Well, my brother has his sword, and I have my mind, and a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow. Di Winterfell, Bran yang masih terbaring dalam koma, Catelyn tidak pernah beranjak dari sisi putranya. Ia masih diliputi duka dan rasa bersalah hingga mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Lady Winterfell dan ibu bagi anak-anaknya yang lain. Tak lama setelah itu, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Seorang pembunuh bayaran menyusup ke kamar Bran dan mencoba untuk menghabisinya. Catelyn dengan keberanian seorang ibu mencoba melawan dan berhasil mengusir pembunuh itu dengan bantuan direwolf milik Bran yang bernama Summer. Direwolf tersebut dengan ganas menyerang dan membunuh si penyusup. Setelah kejadian itu, Catelyn meyakini ada konspirasi besar di balik jatuhnya Bran. Dia mencurigai keluarga Lannister sebagai dalangnya karena menemukan satu helai rambut di lokasi saat Bran terjatuh. Selain itu, penemuan belati berbahan baja Valerian milik pembunuh itu semakin meyakinkan tekad Catelyn untuk pergi ke King's Landing agar bisa memperingatkan suaminya. Let me accompany you at least. King's Road can be a dangerous place for a woman alone. What about Bran? I have prayed to the Seven for more than a month. Bran's life is in their hands now. Sementara itu, perbedaan karakter kedua putri Ned semakin terlihat jelas. Sansa yang terpesona dengan Pangeran Joffrey, dia sibuk dengan impiannya menjadi ratu dan menikmati perhatian dari sang pangeran. Sebaliknya, Arya lebih tertarik pada permainan pedang dan merasa jengah dengan sikap Joffrey yang angkuh serta tingkah laku Sansa yang menurutnya terlalu dibuat-buat. Saat Arya dan temannya Micah si anak tukang daging sedang bermain pedang kayu, Joffrey dan Sansa muncul di hadapan mereka. Joffrey dengan kesombongannya dia menghina dan berusaha untuk melukai Micah. Melihat hal itu, Arya tentu saja membela temannya. Dia menghentikan dan membuatnya marah sehingga Joffrey mengayunkan pedang kepada Arya. Saat itu, Nymeria direwolf milik Arya datang melindungi dan menggigit lengan Joffrey. Stop it! Arya, stay out of this. It's not a sword, my prince. It's only a stick. And you're not a knight. Nymeria! Arya yang takut Nymeria akan dibunuh karena sudah melukai anak raja, akhirnya dia dengan berat hati mengusir serigalanya itu ke dalam hutan. Setelah insiden itu, Arya dibawa menghadap Raja Robert dan Ratu Cersei. Dalam pengadilan kecil itu, Sansa yang takut pada Joffrey atau demi menjaga pertunangannya, dia berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak ingat apapun yang terjadi. Sementara itu, Cersei yang murka karena putranya terluka, ia menuntut agar serigala peliharaan Arya itu segera dibunuh. Namun dikarenakan Nymeria telah menghilang ke dalam hutan, Cersei bersikeras agar direwolf milik Sansa yang harus dieksekusi sebagai gantinya. Robert meski enggan, dia tidak bisa menolak keinginan istrinya. Pada akhirnya, Ned yang tidak tega membiarkan Lady mati di tangan Algojo, ia terpaksa menjalankan sendiri hukuman mati itu karena direwolf adalah lambang dari kerajaannya. If it must be done, I'll do it myself. Is this some trick? The wolf is of the north. She deserves better than a butcher.
Keesokan harinya, Lord Stark tiba di ibu kota yang sangat megah namun penuh dengan intrik. Sebagai tangan kanan raja yang baru, ia langsung disambut dengan kenyataan pahit politik kerajaan. Ia segera dipanggil untuk menghadiri pertemuan Dewan Kecil. Di sana, ia bertemu dengan para penasehat Raja Robert. Yang pertama ada Lord Petyr Baelish yang dikenal sebagai Littlefinger. Lalu ada Lord Varys, sang Master of Coin. Lalu Maester Pikele, sang Master of Whisperers, serta Lord Renly Baratheon, adik bungsu dari Raja Robert yang juga menjabat sebagai Master of Laws. Meski sudah ada keempat penasehat kerajaan, Ned memperhatikan ketidakhadiran Stannis Baratheon, saudara laki-laki Robert lainnya yang menjabat sebagai Master of Ships. Dalam pertemuan tersebut, Ned dihadapkan pada realitas keuangan kerajaan yang mengerikan. Littlefinger memaparkan bahwa kerajaan memiliki utang sebesar 6 juta emas dan sebagian besar berasal dari Tywin Lannister, ayah dari Ratu Cersei. Namun ironisnya, di tengah krisis finansial ini, Raja Robert justru merencanakan sebuah turnamen mewah untuk menghormati pengangkatan Ned sebagai tangan kanan raja. Sebuah pemborosan yang langsung ditentang keras oleh Ned sendiri. Selain masalah keuangan, Ned juga merasakan atmosfer King's Landing yang berbeda, di mana ia sempat mendengar selentingan mengenai reputasi Jaime Lannister, sang pembunuh raja yang dengan gagah berdiri di ruang tahta tempat ia dulu mengkhianati rajanya. This tournament is an extravagance we cannot afford. As you will, but still, we'd best make our plans. There will be no plans until I speak to Robert. Forgive me, my lords. I had a long ride. You are the king's hand, Lord Stark. We serve at your pleasure. Sementara itu di sisi lain, Catelyn Stark tiba secara diam-diam di King's Landing. Kedatangannya yang dirahasiakan ternyata sudah diketahui oleh Varys. Dengan bantuan Littlefinger, Catelyn dibawa ke salah satu rumah bordil milik Littlefinger untuk pertemuan rahasia yang juga dihadiri oleh Varys. Di saat Catelyn menunjukkan belati tersebut kepada mereka, Littlefinger membuat pengakuan yang mengejutkan mereka, di mana ia mengklaim bahwa belati itu dulunya adalah milik dirinya. Namun di saat dia bertaruh pada Ser Jaime di turnamen jousting, dia harus merelakan belati itu kepada Tyrion Lannister. Mendengar pengakuan ini semakin menguatkan kecurigaan Catelyn bahwa Tyrion dan keluarga Lannister terlibat dalam upaya pembunuhan Bran. Flowers unseated him. I lost this dagger. To whom? Tyrion Lannister, the imp. Jauh di utara di tembok es yang dingin dan suram, Jon Snow memulai babak baru dalam hidupnya sebagai rekrutan Night Watch di Castle Black. Berbekal latihan yang ia terima di Winterfell, Jon dengan cepat menunjukkan kemampuannya. Dia jauh melampaui rekan-rekan barunya yang kebanyakan adalah para kriminal, petani miskin, dan orang-orang buangan seperti Green dan Pip. Namun keunggulannya ini justru membuatnya terlihat sombong dan dijauhi. Ser Alliser Thorne, sang Master at Arms yang keras dan sinis, ia tak henti mengejek dan meremehkan serta menjulukinya sebagai Lord Snow. Tyrion Lannister yang juga singgah di Castle Black dalam perjalanannya mengamati Jon dan lagi-lagi memberinya nasihat berharga. Tyrion menyarankan agar Jon tidak memandang rendah rekan-rekannya, melainkan membantu mereka berlatih dan menjalin persahabatan, karena mereka lah yang akan menjadi saudara seperjuangannya seumur hidup. Jon yang menerima nasihat dari Tyrion, ia mulai melatih Pip, Green, dan rekrutan lainnya, berbagi ilmu, dan perlahan mendapatkan rasa hormat serta persahabatan dari mereka. Don't stand so still. It's harder to hit a moving target. Except for you. You move too much. Di Winterfell, sebuah keajaiban kecil terjadi, di mana Bran Stark akhirnya sadar dari komanya. Namun, kebahagiaan itu bercampur duka karena Bran kehilangan ingatan akan kejadian yang menimpanya, dan yang lebih buruk, ia kini lumpuh dari pinggang ke bawah. Old Nan, pelayan tua yang telah mengabdi pada keluarga Stark selama beberapa generasi, mencoba menghibur Bran dengan menceritakan kisah-kisah kuno tentang malam yang panjang, para White Walker yang menakutkan, dan raksasa-raksasa dari dongeng di masa lalu. Di saat yang bersamaan, Robb Stark datang untuk melihat adiknya itu. Dikarenakan ayah mereka kini berada di King's Landing, Robb sebagai putra sulung harus memikul tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Lord of Winterfell. Thousands of years ago, there came a night that lasted a generation. That is the time for fear, my little lord.
when the White Walkers moved through the woods. In that darkness, the White Walkers came for the first time. They swept through cities and kingdoms, riding their dead horses, hunting with their packs of pale spiders, big as hounds. Kembali di King's Landing, Ned Stark menemukan bahwa Arya masih menyimpan pedang kecil hadiah dari Jon yang dia beri nama sebagai Needle. Menyadari bahwa Arya memiliki minat yang besar pada pertarungan, Ned mengambil keputusan bijak di mana ia menyewa Syrio Forel, seorang ahli pedang legendaris dari kota bebas Braavos yang pernah menjabat sebagai pedang pertama bagi si Lord of Braavos. Di sana, Syrio Forel diminta untuk menjadi guru berpedang bagi Arya. Di bawah bimbingan Syrio, Arya memulai latihannya dalam seni tarian air. Gaya bertarung Braavosi yang mengandalkan kecepatan, keseimbangan, dan ketepatan jauh berbeda dari gaya bertarung para kesatria Westeros. Hacking and hammering. This is the Braavos dance. Dead. Di seberang Narosi, Daenerys semakin menunjukkan kekuatannya sebagai Khaleesi. Selama perjalanan Khalasar Dothraki melintasi padang rumput yang luas, Daenerys dengan berani memerintahkan seluruh rombongannya untuk berhenti. Sebuah tindakan yang belum pernah dilakukan Khaleesi sebelumnya. Ia melakukan ini demi memberi waktu istirahat bagi dirinya dan bagi kaum lemah lainnya dalam rombongan. Ketika Viserys kembali, dia mencoba bersikap kasar dan mengancamnya karena merasa tidak dihormati. Namun salah satu pengawal darah Dothraki Daenerys yang bernama Rakharo, dia dengan sigap mencambuk Viserys ketika ia mencoba menyerang Daenerys. Serjorah Mormont yang menyaksikan kejadian itu, ia semakin yakin bahwa Viserys tidak memiliki kualitas seorang pemimpin dan mulai mengabaikannya. Saat kembali, Daenerys mengetahui dari para Doskalen bahwa ia sedang mengandung anak dari Khal Drogo. Hal itu bisa dilihat dari perut Daenerys yang mulai membuncit dan tidak mengalami haid selama 2 bulan. It is true. She does not bleed for 2 moons. Her belly starts to swell. The Khaleesi have baby inside her. I need to ride to Quahog. Di Winterfell, Bran masih terbaring di tempat tidurnya. Dia belum sepenuhnya pulih, namun mimpi-mimpinya kini sering didatangi oleh bayangan gagak bermata 3 yang misterius. Robb sebagai pengganti ayahnya berusaha menjalankan tugasnya sebagai Lord of Winterfell ditemani Theon Greyjoy. Suatu hari mereka dikejutkan dengan kedatangan kembali Tyrion Lannister yang singgah dalam perjalanannya kembali ke selatan dari tembok. Meski disambut dengan dingin dan penuh kecurigaan oleh Robb, Tyrion menunjukkan sisi lain dirinya. Ia ternyata telah merancang sebuah pelana khusus untuk Bran yang memungkinkannya untuk kembali menunggangi kuda meskipun kakinya telah lumpuh. Would your charming companion be so kind as to kneel? My neck is beginning to hurt. Kneel, Hodor. With the right horse and saddle, even a cripple can ride. I'm not a cripple. Then I'm not a dwarf. Give that to your saddler. He'll provide the rest. Jauh di utara di Castle Black, Jon Snow terus beradaptasi dengan kerasnya kehidupan Nightwatch. Ia kini menjadi pelindung bagi Samwell Tarly, rekrutan baru yang gemuk dan penakut. Jon bersama Pip dan Green tak segan menghadapi Ser Alliser dan para perundung seperti Ras yang terus-menerus mengganggu Sam. Dalam sebuah perbincangan, Sam akhirnya menceritakan kisah pilunya kepada Jon. Ayahnya yang bernama Lord Randyr Tarly, seorang panglima perang yang terkenal keras dan kejam, dia merasa malu memiliki putra seperti Sam yang lebih mencintai buku daripada pedang. Sang ayah memberinya pilihan yang sangat mengerikan, yaitu bergabung dengan Nightwatch dan melepas semua hak warisnya, atau ayahnya itu akan merencanakan pembunuhan saat Sam sedang berburu. Sam yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Nightwatch dan berharap menemukan tempat di mana ia bisa diterima. I'm not going to get any better, you know. Well, you can't get any worse.
Sementara itu di King's Landing, Ned Stark semakin dalam menyelami misteri kematian Jon Arryn. Ia menemui Grand Maester Pycelle yang memberitahunya bahwa sebelum meninggal, Jon Arryn sempat meminjam sebuah buku tebal yang berisi silsilah keluarga bangsawan besar di 7 kerajaan. Pycelle juga menyebutkan kata-kata terakhir Jon Arryn yang terus terngiang. Mendengar itu, Ned akhirnya meminta buku tersebut sehingga dia bisa menemukan petunjuk di dalamnya. Tak berhenti sampai di situ, Ned dengan bantuan Lord Baelish mencoba melacak keberadaan salah satu anak haram Raja Robert, seorang pemuda bernama Gendry yang bekerja sebagai murid pandai besi. Ciri fisik Gendry yang berambut hitam legam sangat mirip dengan Robert muda. Berbeda dengan anak-anak Robert dari Ratu Cersei yang semuanya berambut pirang khas Lannister. Your mother? Who she was, what she looked like. She died when I was little. Look at me. Get back to work, lad. Di sisi lain, Viserys yang masih tidak terima dengan perintah adiknya, ia kemudian menganiaya Daenerys dan bahkan menyebutnya sebagai seorang pelacur. Di sana, Daenerys tidak tinggal diam. Dia melawan kakaknya itu dan mengatakan bahwa yang ada di hadapannya kali ini bukanlah Daenerys yang dulu, melainkan seorang Khaleesi, seorang istri dari Lord Khal yang agung dan akan menjadi ibu dari anak-anak kerajaan. Oleh karena itu, Daenerys mengancam jika Viserys menyentuhnya lagi, maka itu adalah hari terakhir dia memiliki kedua tangannya. Setelah insiden itu, Daenerys menemui Ser Jorah Mormont untuk mengatakan bahwa dia sudah memukul sang naga, yaitu kakaknya sendiri. Namun di sini Ser Jorah semakin yakin bahwa Viserys tidak pantas menjadi raja dan bukanlah naga yang sesungguhnya. Mendengar itu, Daenerys sendiri mulai meragukan klaim kakaknya atas tahta besi dan mulai memikirkan takdirnya sendiri serta putranya yang akan segera lahir. I pray for home too. My brother will never take back the 7 kingdoms. He couldn't lead an army even if my husband gave him one. He'll never take us home. Sementara itu, perjalanan Catelyn Stark untuk menemukan keadilan bagi anaknya, secara tak terduga ia bertemu dengan Tyrion Lannister yang juga sedang dalam perjalanan kembali dari utara. Catelyn yang telah dihasut oleh Littlefinger bahwa belati Valyrian yang digunakan untuk menyerang Brian adalah milik Tyrion, tak ragu mengambil tindakan di saat itu juga. Di hadapan para kesatria dan pengikut setia ayahnya dari House Tully, serta beberapa penguasa dari Riverlands yang kebetulan berada di sana, Catelyn menuduh Tyrion Lannister telah bersekongkol untuk membunuh putranya. Oleh karena itu, dia meminta kepada semua pengikut setia ayahnya untuk menangkap Tyrion dan membawanya kembali ke Winterfell untuk menunggu pengadilan dari raja. In the name of King Robert and the good lords you serve, I call upon you to seize him and help me return him to Winterfell to await the king's justice. Sementara itu, turnamen untuk menghormati pengangkatan Ned sebagai tangan kanan raja terus berlanjut. Pertandingan pertama mempertemukan Ser Loras Tyrell atau kesatria bunga yang tampan dan digandrungi para wanita melawan Ser Gregor. Littlefinger dan Renly bahkan sempat bertaruh besar untuk pertandingan ini. Saat pertandingan berlangsung, Ser Loras secara mengejutkan berhasil mengalahkan Ser Gregor dengan taktik yang sangat cerdik, di mana ia menunggangi kuda betina yang sedang birahi dan hal itu membuat kuda jantan Ser Gregor menjadi tidak terkendali. Ser Gregor yang tidak terima atas kekalahannya, ia membunuh kudanya sendiri dengan kejam dan menyerang Ser Loras yang tidak bersenjata. Sandor Clegane atau The Hound, adik Ser Gregor yang juga berada di sana, secara tak terduga turun tangan menyelamatkan Ser Loras. Ia melawan kakaknya sendiri dalam duel singkat hingga akhirnya Raja Robert memerintahkan mereka untuk berhenti. This madness in the name of your... Di sisi lain, Catelyn melanjutkan perjalanannya yang berbahaya menuju Aerie. Benteng House Arryn yang terletak di puncak pegunungan tinggi membawa Tyrion Lannister sebagai tawanannya. Rombongan kecilnya yang terdiri dari Ser Rodrik Cassel dan beberapa pengikut setianya harus menghadapi sekelompok suku-suku bukit yang sangat buas. Dalam serangan mendadak itu, beberapa pengikut Catelyn tewas. Tyrion meskipun berstatus sebagai tahanan, secara tak terduga menunjukkan keberanian dan kecerdikannya dengan membantu melawan para penyerang dan bahkan sempat menyelamatkan nyawa Catelyn.
Setelah pertarungan dan perjalanan yang melelahkan itu, Catelyn dan sisa rombongannya akhirnya tiba di Aerie. Namun sambutan yang ia terima dari adiknya yang bernama Lysa Arryn jauh dari harapannya. Lysa yang kini menjadi janda Jon Arryn terlihat sangat paranoid, emosional, dan tidak stabil. Ia begitu posesif terhadap putra semata wayangnya yang sakit-sakitan bernama Robin Arryn yang bahkan masih ia susui meskipun usianya sudah cukup besar. Tanpa proses pengadilan yang adil, Lysa langsung menuduh Tyrion Lannister sebagai pembunuh suaminya dan juga dalang dibalik upaya pembunuhan Bran. Ia memerintahkan agar Tyrion dijebloskan ke dalam sel langit atau sebuah sel penjara terbuka yang mengerikan, terletak di sisi tebing curang di mana para tahanan dibiarkan mati kedinginan atau jatuh ke dalam jurang. If any harm comes to me, my brother Jaime will see that they do. You can't hurt us! No one can hurt us here! Tell him, Mummy! Tell him! You go sleep, dwarf man. Sleep good, little dwarf man. Sementara itu, Ned tidak berhenti menyelidiki kematian Jon Arryn. Varys dengan caranya yang misterius, ia memberikan petunjuk halus kepada Ned yang mengisyaratkan bahwa Jon Arryn kemungkinan diracun menggunakan air mata Lys, sebuah racun langka yang tak berbekas dan Ser Hugh mungkin mengetahui sesuatu atau bahkan terlibat di dalamnya. Selain itu, Varys juga memperingatkan Ned bahwa dia harus menyelamatkan raja sekaligus sahabat lamanya, karena jika tidak maka dia akan dibunuh dengan cara yang sama seperti Jon. Jon was a man of peace. He was hand for 17 years, 17 good years. Why kill him? He started asking questions. Di saat yang bersamaan, Arya yang tidak bisa diam, dia mengikuti seekor kucing yang membawa dia ke sebuah ruangan di bawah tanah. Di sana, dia mendengar seseorang sedang membicarakan ayahnya. Mereka berniat untuk membunuh Ned dan menciptakan peperangan. Meski begitu, mereka masih memerlukan banyak waktu agar rencana itu berjalan dengan lancar. Setelah mendengar itu, Arya pun berlari ke ruangan ayahnya dengan menjelaskan jika situasi ayahnya sangat berbahaya. Mereka semua akan berencana membunuhnya karena dia sudah menemukan anak haram Raja Robert. Belum sempat merespon perkataan anaknya itu, dia didatangi oleh salah satu anggota Nightwatch bernama Yoren. Kedatangannya itu sangatlah mendesak, di mana ada sekelompok orang yang akan datang ke istana karena perbuatan istrinya. Well, it's about your wife, my lord. She's taken the imp. Setelahnya, Ned dipanggil ke pertemuan Dewan Kerajaan untuk membahas Daenerys yang sudah hamil besar. Di sana, Robert lagi-lagi meminta Ned untuk membunuh semua anggota Targaryen yang masih tersisa termasuk bayinya yang ada di dalam kandungannya. Hal itu dilakukan oleh Robert karena dia takut jika Daenerys sedang mengandung anak laki-laki, sehingga nantinya akan ada pertumpahan darah dari hasil kepemimpinannya. Akan tetapi, di sini Ned yang masih memegang prinsip jika kehormatan di atas segalanya, ia menolak bergabung dalam rencana itu dan bahkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tangan kanan raja. I followed you into war twice, without doubts, without second thoughts. But I will not follow you now. The Robert I grew up with didn't tremble at the shadow of an unborn child. Go run back to Winterfell! I'll have your head on a spike! Keputusan Ned ini ternyata berbuntut panjang. Saat ia baru saja meninggalkan salah satu rumah bordil milik Littlefinger, ia dihadang oleh Jaime Lannister dan para pengawalnya. Jaime yang murka karena penangkapan adiknya Tyrion dan tindakan Ned yang menentang kerajaan, ia menuntut pembebasan Tyrion dan pertarungan sengit pun tidak bisa terhindarkan. Pertarungan tersebut berjalan dengan sangat singkat, di mana para pengawal Ned yang hanya 2 biji saja dengan cepat dikalahkan dan Jory Castle, sang kapten pengawal yang setia, harus tewas di tangan Jaime. Pertarungan ini dilanjutkan antara Jaime melawan Robb, di mana pertarungan tersebut berjalan dengan sangat sengit dan terlihat hampir imbang. Namun di saat Lord Stark lengah, kakinya ditusuk oleh salah satu pengawal Jaime yang membuat dia tidak bisa berdiri lagi. Jaime yang melihat itu, ia menghentikan pertarungannya dan membiarkan Ned untuk tetap hidup. Namun meski begitu, Jaime berjanji bahwa ini bukanlah akhir dari perseteruan mereka dan meninggalkan Ned yang terbaring tidak berdaya.
setelah pertarungan tersebut, Ned terbaring di tempat tidurnya memulihkan diri dari cedera kaki parah yang ia dapatkan akibat serangan dari Jaime Lannister. Suasana tegang menyelimuti kamarnya saat Raja Robert datang untuk menjenguknya, bukan dengan simpati melainkan dengan amarah yang meluap-luap. Robert murka bukan karena Ned diserang, tetapi karena tindakan Catelyn yang menangkap Tyrion Lannister dan keputusan Ned yang mengundurkan diri sebagai tangan kanan raja. Ratu Cersei yang turut hadir, dia membela tindakan Jaime dan semakin menyudutkan Ned. Namun meskipun istrinya meminta Ned untuk segera diadili, Robert yang sudah menganggap Ned sebagai satu-satunya orang yang bisa dia percaya, ia menolak permintaan istrinya itu dan bahkan memaksa Ned untuk kembali mengenakan lencana tangan kanan raja. Namun meski begitu, Robert meminta Ned untuk segera mengirim perintah kepada Catelyn agar mau melepaskan Tyrion serta berdamai dengan keluarga Lannister. Robert yang tampaknya lebih peduli pada kesenangannya sendiri, ia juga bersikeras untuk tetap melanjutkan rencana perburuan dan mengabaikan peringatan Ned tentang kondisi kerajaan yang semakin memburuk. Sebelum berangkat, Robert kembali menyerahkan tanggung jawab untuk memerintah dari tahta besi kepada Ned selama kepergiannya. I never loved my brothers. Sad thing for a man to admit, but it's true. You were the brother I chose. Put on the badge, and if you ever take it off again, I swear to the mother I'll pin the damn thing on Jaime Lannister. Sementara itu, jauh di pegunungan Vale di benteng Eyrie yang terisolasi, Tyrion Lannister merasakan dingin pegunungan dan teror dari sel langit, sebuah sel terbuka yang mengerikan dan terletak di bibir tebing curam dengan lantai yang miring, di mana satu kesalahan langkah berarti kematian. Namun Tyrion dengan kecerdikan dan kekayaannya tidak menyerah begitu saja. Ia berhasil menyuap Mort, sang penjaga penjara yang brutal namun serakah, untuk menyampaikan pesannya kepada Lysa Arryn bahwa ia ingin mengakui semua kejahatannya. Di hadapan Lysa dan putranya serta para bangsawan Vale yang haus akan penghakiman, Tyrion memulai pengakuannya. Dengan gaya sarkastisnya yang sangat khas, ia menceritakan serangkaian dosa-dosa kecil dan kenakalan masa mudanya, mulai dari mencuri pakaian pelayan, berjudi, hingga berbagai kelakuan mesum lainnya yang mengundang tawa sekaligus kebingungan. Namun ketika tuduhan serius mengenai keterlibatannya dalam upaya pembunuhan Bran dan pembunuhan Jon Arryn dilontarkan, Tyrion dengan tegas menyangkal semuanya. Di saat suasananya mulai tidak kondusif dan dia merasa jika pengadilannya tidak akan berjalan adil, Tyrion dengan berani menuntut haknya untuk diadili melalui pertarungan. Beberapa kesatria Vale termasuk Ser Vardis Egen yang gagah berani dan merupakan kesatria andalan House Arryn segera menawarkan diri untuk menjadi petarung bagi Lysa. Sementara di sisi lain, di luar dugaan, Bronn, seorang tentara bayaran yang sebelumnya mengawal Catelyn dan Tyrion dalam perjalanan mereka ke Eyrie, dia maju dan menawarkan diri untuk menjadi petarung bagi Tyrion, dan tentu saja dengan iming-iming emas yang sangat besar. You want a trial, my Lord Lannister? Very well. Do I have a volunteer? Anyone? Anyone? I think we can assume that no one is willing to... I'll stand for the dwarf. Pada akhirnya, pertandingan Ser Vardis melawan Bronn pun dimulai. Bronn yang tidak memiliki taktik bertempur, ia hanya bisa menghindari serangan Ser Vardis yang membabi buta. Pada awalnya, Bronn sangat kesulitan, namun perlahan ia bisa membalikan keadaan saat Ser Vardis mulai kelelahan. Tidak ingin membuang kesempatan emas itu, Bronn langsung menyerang balik Ser Vardis dan berhasil mengalahkannya. Coward! Enough, Ser Vardis! Finish him! Yes! Sesuai hukum para dewa dan manusia yang berlaku di 7 kerajaan, Tyrion Lannister dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan dan dibebaskan. Mort, sang penjaga, ia mendapatkan kantong emas dari Tyrion karena sudah membantu sehingga dia bisa dibebaskan. Di Winterfell, Bran dengan bantuan pelana khusus rancangan Tyrion akhirnya bisa kembali merasakan kegembiraan menunggangi kuda. Dia diawasi oleh Robb dan Greyjoy yang selalu berwaspada karena area itu sangatlah berbahaya.
Di sela-sela perbincangan, Robb dan Greyjoy kehilangan Bran yang pergi jauh ke dalam hutan. Di sana, Bran ternyata sedang berhadapan dengan beberapa bandit hutan yang ingin menjarahnya. Saat itu, Robb datang tepat waktu dan langsung menghabisi kedua bandit tersebut. Namun di saat ingin menghabisi yang ketiga, Bran dijadikan tawanan oleh bandit tersebut sehingga dia harus meletakkan senjatanya. Pada saat itu, secara tidak terduga, panah tiba-tiba saja menembus dada bandit tersebut dan ternyata itu adalah perbuatan dari Greyjoy. Pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Bran dan akan membawanya pulang. Give me my life, my lord, and I'm yours. We'll keep her alive. Sementara itu di King's Landing, Ned sebagai tangan kanan raja yang kini memegang otoritas penuh selama kepergian Robert, dia duduk di tahta besi dan mendengarkan semua keluhan dari para petani Riverlands yang datang jauh-jauh untuk mencari keadilan. Mereka melaporkan kekejaman dan kebrutalan yang dilakukan oleh Ser Gregor dan pasukannya. Saat itu desa-desa dibakar, hasil panen dijarah, dan penduduk sipil termasuk wanita dan anak-anak dibantai tanpa ampun. Ned yang sangat menjunjung tinggi keadilan, dia tidak bisa menahan amarahnya dan mengeluarkan dekret resmi atas nama raja. Ia mengutuk tindakan biadab Ser Gregor, mencabut semua gelar kebangsawanannya, dan memerintahkan hukuman mati bagi Gregor dan semua pengikutnya. Lebih jauh lagi, Ned juga memanggil Tywin Lannister sebagai atasan langsung Ser Gregor dan kepala keluarga Lannister. Dia diminta menghadap ke pengadilan di King's Landing dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak buahnya. Jika dalam 2 minggu Tywin tidak kunjung datang, ia akan dicap sebagai musuh dan pengkhianat kerajaan. I denounce him and attaint him. I strip him of all ranks and titles, of all lands and holdings, and sentence him to death. My lord. Inform Tywin Lannister that he has been summoned to court to answer for the crimes of his bannermen. He will arrive within the fortnight or be branded an enemy of the crown and a traitor to the realm. Keputusan berani Ned ini merupakan tantangan terbuka terhadap salah satu keluarga yang paling berkuasa di 7 kerajaan dan dipastikan akan semakin memperuncing konflik yang sudah ada. Littlefinger yang menyaksikan ketegangan Ned, dia hanya bisa berkomentar sinis tentang bahaya besar yang mungkin timbul akibat kemarahan Tywin Lannister. Di tengah ketegangan politik ini, Sansa masih terhanyut dalam pesonanya terhadap Pangeran Joffrey. Joffrey memberinya sebuah kalung indah dan kembali mengulang janjinya untuk menikahinya. Namun di balik sikap manisnya, Joffrey juga menunjukkan sisi kejamnya dengan berbicara tentang bagaimana ayah Sansa harus patuh jika tidak ingin bernasib buruk. You're my lady now, from this day until my last day. Di salah satu sudut Red Keep, Arya masih berlatih dengan gurunya. Pada awalnya, Arya menolak latihan hari ini karena dia masih mencemaskan ayahnya yang akan dibunuh. Namun, gurunya itu menegaskan jika di saat-saat sulit seperti inilah Arya bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia meminta Arya untuk terus berlatih dan tetap tegar menjalani kehidupannya apapun yang akan terjadi. Jauh di seberang Nerausi, Daenerys Targaryen menjalani ritual penting sebagai Khaleesi yang tengah mengandung. Di hadapan seluruh Kalasar dan para Doskalen, ia harus memakai jantung kuda jantan mentah untuk memastikan bahwa putranya akan lahir sebagai prajurit Dothraki yang sangat kuat dan tidak terkalahkan. Setelah Daenerys berhasil melalui ritual yang berat tersebut, ia dengan bangga mengumumkan nama putranya yang akan lahir dengan nama Rhaego, sebuah nama yang diambil dari gabungan nama kakaknya yang sudah gugur, yaitu Rhaegar, dan suaminya Khal Drogo. Raheki Dothraki me Anna, me Amemna, Mahe me Rhaego. Para Doskalen kemudian meramalkan bahwa Rhaego akan menjadi kuda jantan yang akan menguasai dunia, sangkal dari para Khal yang akan menyatukan seluruh bangsa Dothraki dan akan menaklukkan dunia. Viserys Targaryen yang menyaksikan adiknya semakin dihormati, dipuja dan memiliki kekuasaan jauh melampaui dirinya, ia diliputi rasa iri dan kemarahan yang tidak tertahankan. Ia merasa posisinya sebagai calon raja yang sah semakin terpinggirkan dan diremehkan. Di sisi lain, Ned mengirim ke
kedua putrinya untuk kembali ke Winterfell karena saat ini akan ada badai besar yang akan datang. Pada awalnya Sansa tidak ingin pergi dari sana karena dia sudah berjanji untuk menunggu Pangeran Joffrey yang akan menikahinya. Akan tetapi di saat Ned mengatakan bahwa ini bukanlah hukuman melainkan keselamatan mereka berdua, akhirnya mereka akan memikirkan hal tersebut dan pergi dari ruangan itu. Go on, girls, get your sets and start packing your things. Wait, come on! But it's not fair! Kembali ke Nerosi di sebuah pesta perjamuan di Vez Dothrak. Dalam keadaan mabuk dan penuh kesombongan, Viserys secara terbuka menuntut agar Khal Drogo segera memberikannya mahkota emas dan pasukan yang telah dijanjikan untuk merebut kembali tahta besi. Ia bahkan berani mengancam Daenerys dan bayi dalam kandungannya dengan sebilah pedang. Sebuah pelanggaran berat di kota suci Vez Dothrak, di mana membawa senjata tajam dan menumpahkan darah adalah hal yang paling terlarang. Khal Drogo yang murka melihat istrinya dan calon putranya diancam, akhirnya dia berpura-pura mengabulkan permintaan Viserys akan mahkota emas. Ia memerintahkan agar medali-medali emas milik para bangsawan itu dikumpulkan, dan ternyata ia melelehkannya dalam sebuah kuali. Kemudian di hadapan Daenerys dan seluruh Khalasar yang menyaksikan, Khal Drogo menuangkan emas cair yang mendidih itu ke atas kepala Viserys dan akhirnya dia tewas dengan cara yang mengerikan. Daenerys menyaksikan kematian kakaknya itu dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa duka, dan hanya berkata bahwa Viserys bukanlah naga karena api tidak akan bisa membunuh naga. A crown for the king. He was no dragon. Fire cannot kill a dragon. Kabar penangkapan Tyrion Lannister oleh Catelyn dan dekret Lord Eddard Stark yang menantang kekuasaan Tywin Lannister akhirnya sampai ke perkemahan pasukan Lannister. Mendengar kabar tersebut, Tywin sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Ned. Ia justru melihat ini sebagai kesempatan untuk menegaskan kembali dominasi House Lannister. Dalam percakapannya dengan Jaime, Tywin menekankan pentingnya nama besar dan warisan keluarga, satu-satunya hal yang menurutnya akan hidup abadi melampaui kehidupan individu. Dengan tatapan mata yang tajam, ia memerintahkan Jaime untuk membawa 30.000 prajurit menuju Riverrun, tanah kelahiran Catelyn, untuk memberi pelajaran atas kelancangannya menangkap Tyrion. Tywin mengingatkan Jaime bahwa seorang Lannister selalu membayar utangnya, dan saat ini yang harus mereka tunjukkan adalah kekuatan absolut untuk meredam segala bentuk pembangkangan dan menjaga kehormatan keluarga. Bagi Tywin, tindakan adalah segalanya, dan masa depan dinasti Lannister yang akan bertahan ribuan tahun kini tengah dipertaruhkan. Ia menuntut Jaime untuk menjadi pria yang seharusnya, menjadi pemimpin yang tegas, dan bukan hanya seorang kesatria Kingsguard. The future of our family will be determined in these next few months. We could establish a dynasty that will last 1,000 years, or we could collapse into nothing, as the Targaryens did. Not next year, not tomorrow. Sementara itu di King's Landing, Ned mengambil langkah yang sangat beresiko. Ia menemui Ratu Cersei secara pribadi di Taman Red Keep. Tanpa ragu, Ned mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui rahasia tergelap sang ratu. Ketiga anaknya yang bernama Joffrey, Myrcella, dan Tommen bukanlah keturunan sah Raja Robert, melainkan buah dari hubungan terlarang antara Cersei dengan saudara kembarnya sendiri, yaitu Jaime. Pengetahuan ini ia peroleh setelah mempelajari buku silsilah keluarga bangsawan yang juga pernah diselidiki oleh Jon Arryn. Dalam buku itu tercatat dengan jelas bahwa semua keturunan Baratheon, termasuk anak-anak haram Robert, selalu memiliki rambut hitam legam, sebuah ciri fisik yang sangat kontras dengan rambut pirang keemasan ketiga anak Cersei. My son saw you with him. Is that why you called me here to pose me riddles? Mendengar itu, Cersei tidak bisa lagi mengelak dan mengakui kebenaran tersebut. Ia mencurahkan segala kepahitan pernikahannya dengan Robert yang tanpa cinta. Bagaimana Robert tidak pernah benar-benar menginginkannya dan selalu mendambakan mendiang Lyanna Stark. Cersei membela hubungannya dengan Jaime, menyatakan bahwa mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan sejak dalam kandungan. Ned meskipun merasa jijik dan marah atas pengkhianatan ini, ia menunjukkan sisi kemanusiaan yang tak terduga
juga dan memberikan Cersei sebuah kesempatan untuk segera melarikan diri dari King's Landing bersama anak-anaknya sebelum Raja Robert kembali dari perburuannya. Ned tahu kemurkaan Robert akan sangat mengerikan dan tak terbayangkan jika ia mengetahui kebenaran tentang anak-anak yang ia anggap darah dagingnya sendiri. Namun Cersei dengan senyum sinis dan penuh penghinaan, ia menolak tawaran belas kasihan dari Ned. Ia memandang Ned sebagai orang utara yang sangat naif yang tidak memahami betapa kejamnya permainan kekuasaan di ibu kota. Dia berkata, ketika engkau memainkan permainan tahta hanya ada satu pilihan, yaitu menang atau mati. Your sister was a corpse and I was a living girl and he loved her more than me. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Jauh di utara di balik tembok es yang menjulang tinggi, Jon Snow bersama Samwell dan beberapa rekrutan lainnya mengucapkan sumpah setia mereka sebagai anggota Nightwatch. Upacara khidmat itu dilakukan di hadapan sebuah pohon hati kuno yang terletak di hutan terlarang di luar Castle Black. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. I shall take no wife, hold no lands, father no children. I pledge my life and honor to the Night's Watch for this night and all the nights to come. Setelah selesai mengucapkan sumpah itu, direwolf putih milik Jon yaitu Ghost menemukan sebuah tangan manusia yang terputus dan membeku. Hal itu menjadi pertanda mengerikan akan bahaya yang mengintai di luar tembok. Di luar seberang Nerosi, Daenerys Targaryen nyaris menjadi korban upaya pembunuhan. Seorang pedagang anggur dari kota bebas yang ternyata adalah mata-mata suruhan Raja Robert mencoba meracuninya dengan anggur yang telah diberi racun sangat mematikan. Beruntung, Ser Jorah Mormont dengan sigap mencegah Daenerys meminum anggur beracun tersebut. Saat dipaksa untuk meminum anggur itu, dia langsung melarikan diri dan beruntungnya dia berhasil ditangkap. Besides, it is a poor wine merchant who would drink up his own wares. You will drink. Atas kejadian itu, Khal Drogo yang murka melihat istri dan calon putranya nyaris terbunuh, ia mengambil keputusan yang akan mengubah takdir banyak orang. Di hadapan seluruh kalasarnya yang berkumpul, ia bersumpah akan memberikan tahta besi kepada putranya yang belum lahir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Dothraki, seorang Khal berjanji akan membawa pasukannya yang tak terkalahkan menyeberangi lautan, menyerbu Westeros, menghancurkan mereka yang memakai baju besi, dan menjadikan mereka semua budaknya. Hal itu dilakukan demi membalaskan dendam atas upaya pembunuhan terhadap Khaleesinya dan merebut kembali apa yang ia anggap sebagai hak Daenerys dan putra mereka. Seketika seisi ruangan menjadi ramai untuk menyambut janji perang dari Khal mereka. Anda patrivak mahasi sefini onde ogarti katema vo parako gwili winbore. Anda Drogo attacking. Sementara itu di sisi lain, sang raja kembali ke King's Landing dalam keadaan terluka parah akibat serangan seekor babi hutan liar. Robert yang menyadari ajalnya sudah dekat, ia menunjuk sahabat setianya yaitu Ned sebagai pelindung kerajaan dan memerintah 7 kerajaan hingga Joffrey mencapai usia dewasanya. Saat menuliskan surat wasiat Robert sesuai diktenya, Ned dengan cerdik namun beresiko mengubah kata-kata putraku Joffrey menjadi pewarisku yang sah, sebuah upaya halus untuk menghindari pengakuan langsung atas Joffrey yang ia tahu bukanlah putra kandungnya. Robert yang sudah terlalu lemah dan kesakitan, ia menandatangani surat itu tanpa membacanya dengan teliti. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia meminta Ned untuk membantu Joffrey menjadi raja yang baik dan yang terpenting, ia memerintahkan Ned untuk membatalkan rencana pembunuhan terhadap Daenerys Targaryen. King Robert Baratheon, murdered by a pig. Give me something for the pain and let me die. Sesaat sebelum Robert wafat, Randy Baratheon segera mendekati Ned. Ia menyadari bahaya yang mengancam sehingga dia mendesak Ned agar mereka segera bertindak. Ia ingin mereka menangkap Joffrey dan mengamankan City Watch serta kendali atas kota. Hal itu dilakukan sebagai pencegahan karena ia yakin Cersei akan bergerak cepat untuk merebut kekuasaan. Namun Ned yang terikat oleh kehormatan dan sumpahnya kepada Robert serta surat wasiat yang dia pegang, ia menolak usulan Randy dan berniat menyerahkan
penangkapan tahta kepada pewaris yang sah menurut hukum, yaitu Stannis Baratheon, adik dari Robert. I will not dishonor Robert's last hours by shedding blood in his halls and dragging frightened children from their beds. Ned kemudian mengirim surat rahasia kepada Stannis di Dragonstone, memberitahukan bahwa Robert sedang sekarat dan bahwa Stannis adalah pewaris tahta yang sah. Di tengah ketidakpastian ini, Littlefinger mendekati Ned untuk menawarkan dukungannya dan kesetiaan City Watch asalkan Ned mau menjadikannya Master of Coin atau memberinya posisi lain yang sama berpengaruhnya. Ned yang sangat membutuhkan sekutu di tengah sarang ular King's Landing dengan berat hati menyetujui tawaran Littlefinger. Tak lama setelah itu, Raja Robert akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya yang membuat istana mengangkat Joffrey sebagai penerus tahta. Akan tetapi, Ned langsung menuju ke ruang tahta di Red Keep dengan membawa surat wasiat dari Robert. Serbaristan Selmy, komandan Kingsguard yang setia, ia membacakan surat wasiat Robert yang menunjuk Ned sebagai pelindung kerajaan. Namun Cersei dengan lantang merobek surat wasiat itu dan memerintahkan Serbaristan untuk menangkap Ned atas tuduhan pengkhianatan. Tak hanya sampai di situ, Janos Slynt, komandan City Watch yang ternyata telah berkhianat dan berpihak kepada Lannister atas bujukan Littlefinger, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang para pengawal Ned. Tentu hal ini membuat pertarungan berdarah dan tak seimbang pun tak terhindarkan di ruang tahta. Men of the Watch! Kill him! Kill all of them, I command it! Di tengah kekacauan itu, Littlefinger akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Ia mendekati Ned yang terkepung dan menodongkan belati ke leher Ned sambil berkata jika dia sudah memperingati Ned untuk tidak mempercayainya. Ned Stark, tangan kanan raja yang terhormat, kini menjadi tahanan, terjebak dalam permainan tahta yang kejam dan mematikan, di mana kehormatan saja tidak cukup untuk bertahan hidup. Setelah pengkhianatan keji di ruang tahta King's Landing yang berujung pada penangkapan Ned Stark, situasi di 7 kerajaan semakin memanas dan tak terkendali. Arya yang tengah menjalani latihan bersama Syro Forel ketika itu didatangi oleh sekelompok prajurit Lannister yang dipimpin oleh Ser Meryn dari Kingsguard. Syro Forel yang menyadari bahaya besar sedang mengancam muridnya, tanpa ragu ia menghadapi para prajurit itu dengan hanya bermodalkan senjata dari pedang kayu latihannya. Ia melawan mereka semua dan memberikan Arya waktu yang sangat berharga untuk melarikan diri. Arya dengan ketakutan yang luar biasa, ia berlari menyusuri koridor-koridor Red Keep. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri pembantaian keji terhadap para pengawal setia ayahnya. Di tengah kekacauan itu, dengan keberanian yang melebihi usianya, ia berhasil menemukan kembali pedang kecil kesayangan yang sempat ia sembunyikan. Ia bahkan terpaksa membunuh seorang bocah kandang kuda yang mencoba menghalangi jalannya. Akhirnya Arya berhasil meloloskan diri dari benteng terkutuk itu dan menghilang di tengah pemberontakan yang sedang terjadi. Sementara itu, nasib berbeda dialami oleh Sansa Stark. Ia menjadi tawanan keluarga Lannister di Red Keep. Ratu Cersei dengan manipulasi yang dingin dan terencana mencoba mendekati Sansa. Ia meyakinkan Sansa bahwa ayahnya adalah seorang pengkhianat yang telah berkomplot untuk merebut tahta. Namun sisi lainnya, Cersei juga memberikan secercah harapan palsu. Ia mengatakan bahwa Sansa sebagai calon ratu dan tunangan Pangeran Joffrey memiliki kekuatan untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Caranya, Sansa harus menulis surat kepada kakak dan ibunya untuk mendesak mereka datang ke King's Landing, berlutut di hadapan Raja Joffrey, bersumpah setia, dan menjaga perdamaian kerajaan. Tentu saja, Sansa yang naif dan masih terbuai impiannya untuk menikah dengan Joffrey serta sangat ketakutan akan nasib ayahnya, dia dengan patuh menuruti keinginan ratu dan menulis surat-surat itu dengan harapan bisa menyelamatkan keluarganya. Your father has proved to be an awful traitor, dear. King Robert's body was still warm when Lord Eddard began plotting to steal Joffrey's rightful throne. If you would help your father, urge your brother to keep the king's peace. Tell him to come to King's Landing and swear his fealty to Joffrey.
Sementara itu, Ned Stark dijebloskan ke dalam sel hitam yang sangat gelap, lembab, dan penuh keputusasaan di bawah Red Keep. Di sana, dalam kesendirian dan ketidakberdayaannya, ia didatangi oleh Lord Varys, si Master of Whisperers. Varys memberitahu Ned tentang kematian Jory Castle dan pembantaian seluruh pengawalnya. Ia juga menyampaikan kabar bahwa Catelyn telah melepaskan Tyrion Lannister. Sementara kabar mengenai kedua anaknya, Arya diketahui sudah melarikan diri dan Sansa masih terlena kepada Pangeran Joffrey. Jauh di tembok tempat Night Watch berjaga, dua mayat penjaga malam yang hilang ditemukan dan dibawa ke Castle Black. Mereka semua langsung memeriksa mayat-mayat tersebut dan menemukan keanehan yang mengerikan di mana meskipun telah mati beberapa waktu, di sana mayat itu tidak ada tanda-tanda pembusukan sama sekali dan mata mereka berubah warna menjadi biru yang tidak wajar. Pada awalnya, beberapa prajurit ingin membakar kedua mayat tersebut. Namun di saat Lord Commander Mormont mengatakan bahwa Maester Aemon harus memeriksanya terlebih dahulu, akhirnya mereka menyimpan mayat itu dan akan diperiksa lagi nantinya. If they'd been dead for a long time, wouldn't they be rot? You may be a coward, Charlie. You're not stupid. Get them inside. Well, you heard him. Tepat saat itu, kabar mengenai King's Landing sampai ke telinga Jon Snow. Di sana, Maester Aemon mengatakan bahwa raja sudah wafat dan ayahnya telah didakwa atas pengkhianatan. Mendengar hal itu, Jon terlihat sangat kebingungan karena kedua adiknya juga berada di sana. Akhirnya, untuk menenangkan Jon Snow, Maester Aemon mengatakan bahwa adik Jon pasti dirawat dengan baik dan memintanya untuk tidak melakukan hal bodoh yang bisa merugikannya. Di sisi lain, kabar penangkapan Ned dan peristiwa berdarah di King's Landing akhirnya sampai ke Aerie. Lysa Arryn yang semakin paranoid dan tidak stabil, dia mendesak Catelyn untuk tetap tinggal di Aerie demi keselamatannya sendiri dan putranya. Lysa tidak ingin terlibat lebih jauh dalam konflik dengan Lannister. Namun Catelyn dengan hati seorang istri dan ibu yang dipenuhi kekhawatiran dan kemarahan, ia memutuskan untuk tidak tinggal diam dan bertekad untuk kembali ke utara, bergabung dengan Robb dan mendukung perjuangan keluarganya untuk membebaskan Ned dan membalas perlakuan dari Lannister. Bersama dengan Ser Roderick Castle, akhirnya mereka memulai perjalanan yang sangat berbahaya untuk kembali ke Winterfell. So much snows, my lady. Robb's brought the north with him. Sementara itu di Winterfell sendiri, surat dari Sansa yang berisi permohonan agar Robb datang ke King's Landing dan bersumpah setia kepada Joffrey akhirnya tiba di sana. Robb yang cerdas dan memahami situasi politik, ia segera menyadari bahwa surat itu ditulis di bawah paksaan dan tekanan dari Ratu Cersei. Tanpa ragu, ia mengambil langkah berani. Meskipun usianya masih sangat muda, ia menunjukkan jiwa kepemimpinan yang diwarisi dari sang ayah. Robb memanggil seluruh panji-panji House Stark dan para pengikut setia ayahnya dari seluruh penjuru utara untuk berkumpul di Winterfell. Para bangsawan utara yang salah satunya ada Lord Great Jon Umber menjawab panggilan dengan membawa pasukannya. Di hadapan para bangsawan yang berkumpul, Robb dengan tegas mengumumkan niatnya untuk memimpin pasukan utara berbaris ke selatan, membebaskan ayahnya dan kedua adiknya dari cengkeraman Lannister. Meskipun sempat ada sedikit keraguan atau bahkan penolakan dari Great Jon Umber yang ingin memimpin langsung di medan pertempuran, Robb berhasil menunjukkan otoritasnya. Dalam sebuah insiden yang menegangkan, direwolf miliknya secara tidak terduga menyerang dan menggigit putus dua jari Great Jon Umber yang mencoba menentangnya. Anehnya, insiden ini justru membuat Great Jon tertawa dan menaruh hormat yang besar kepada Robb sehingga dia memutuskan untuk bergabung bersamanya. It's bloody tough. Di sisi lain, saat Jon Snow sedang bekerja sebagai pelayan, dia mendengar ayahnya dihina oleh Ser Alysar Thron dan dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Jon Snow yang tak kuasa menahan amarahnya, dia pun mencoba menyerang sang Master at Arms. Akibatnya, Lord Commander Mormont menghukum Jon dengan mengurungnya di kamar. Malam itu, teror yang sesungguhnya datang menghantui Castle Black. Mayat Ottor yang tadi siang ditemukan kini bangkit kembali sebagai White, sebuah makhluk mengerikan yang tak kenal rasa sakit dan menyerang Jon Snow di ruangan. Jon Snow yang dibantu oleh direwolf miliknya, dia bertarung tanpa kenal rasa takut. Namun sayangnya di sini White tidak bisa mati meskipun dia sudah terkena tusukan yang sangat fatal sekalipun. Akhirnya saat Commander Mormont datang membawa satu lentera api, Jon langsung melempar lentera itu sehingga kini api melahap White sampai menjadi debu.
Sementara itu di seberang lautan, Kalasar Khal Drogo menyerbu sebuah desa Lajaren untuk mengumpulkan budak dan harta rampasan sebagai bekal persiapan invasi mereka ke Westeros. Daenerys Targaryen yang menyaksikan secara langsung kebrutalan para prajurit Dothraki, terutama perlakuan mereka yang sangat kejam terhadap para wanita Lajaren, ia merasa tidak tega dan menghentikan para prajurit yang hendak memperkosa beberapa wanita Lajaren. Tindakan Daenerys ini yang menantang tradisi Dothraki membuat marah salah satu prajurit kepercayaan Drogo. Di sana, prajurit yang bernama Mago merasa haknya sebagai pemilik budak telah dilanggar. Dia secara terbuka menantang otoritas Khal Drogo karena dianggap membiarkan seorang wanita memerintahkannya. Khal Drogo untuk menegaskan kembali kekuasaannya dan menjaga kehormatannya di depan kalasarnya, dia terpaksa bertarung melawan Mago dalam sebuah duel ritualistik yang sangat brutal. Ella batasó si elegan. Setelah pertarungan itu, meski Drogo berhasil membunuh Mago, ia mendapatkan luka serius di dadanya. Daenerys yang sangat khawatir akan kondisi suaminya bersikeras agar Mirri Maz Duur, salah satu wanita Lajaren yang ia selamatkan dan mengaku sebagai penyembuh atau Maegi. Ia meminta dia untuk merawat luka Khal Drogo. Para pengawal darah Drogo sangat curiga dan menentang keputusan Daenerys karena mereka tidak mempercayai ilmu sihir seorang Maegi. Namun Drogo yang mulai luluh oleh perhatian dan kekhawatiran Daenerys akhirnya mengizinkan Mirri Maz Duur untuk mengobati lukanya. Di sisi lain, saat Robb sedang membahas rencana penyerangan bersama para bangsawan kerajaan, Catelyn datang bersama Ser Rodrik Cassel yang membuat Robb sangat senang melihat ibunya. Di sana, ibunya itu sangat bangga karena Robb bisa memimpin pasukan sebesar ini dan berharap dia akan memenangkan pertempuran yang akan datang. Meski ragu, Catelyn mengatakan bahwa hanya dengan berperanglah keluarga mereka bisa terselamatkan. If you lose, your father dies, your sisters die, we die. Di saat yang sama, Tyrion dan Bronn dihadang oleh sekelompok suku bukit pegunungan. Saat akan dipenggal, Tyrion menggunakan lagi kelicikannya dan kepintarannya. Di sana, dia meminta kepada pemimpin suku Stonecrow bernama Saga Putra Dove untuk membebaskan dan membantunya untuk pulang ke rumah. Sebagai imbalan, dia akan memberikan banyak emas kepada sukunya dan kemungkinan Saga bisa merebut The Vale of Eyrie jika bekerjasama dengan dirinya. Mendengar itu, akhirnya Saga pun setuju dan akan melindunginya selama di dalam perjalanan. Pada akhirnya mereka pun tiba di perkemahan besar pasukan Tywin Lannister. Tywin dan Kevan Lannister menyambut kedatangan Tyrion meskipun Tywin tampak tidak terlalu terkesan dengan pasukan baru yang dibawa oleh putranya itu. Tyrion menjelaskan bagaimana ia berhasil merekrut mereka dengan janji persenjataan dan kekuasaan atas lembah Arryn jika mereka membantunya. Tywin yang sedang sibuk mengatur strategi perang melawan Robb Stark yang dikabarkan telah menyeberangi sungai dan bergerak ke selatan, kemudian memerintahkan Tyrion dan pasukan sekutu bukitnya untuk bertempur di barisan depan dalam pertempuran yang akan datang melawan pasukan Stark. It is said that the men of the mountain clans are great warriors. Ride with me against my enemies and you shall have all my son promised you and more. Only if the half-man fights with us. Until we hold the steel he pledged us, the little lion's life is ours. Di King's Landing, Joffrey sebagai raja baru mulai menunjukkan kekuasaannya di ruang tahta. Dalam sebuah sesi dewan yang dihadiri Dewan Kerajaan, Joffrey dengan angkuh mengumumkan pengangkatan Janos Slynt, Komandan City Watch, sebagai Lord Harrenhal atas jasanya dalam penangkapan Ned Stark. Kemudian dalam sebuah langkah yang mengejutkan dan sangat tidak menghormati tradisi, Joffrey memberhentikan Ser Barristan Selmy dari posisinya sebagai Lord Commander Kingsguard dengan alasan usia yang sudah sangat tua. Ser Barristan, seorang kesatria legendaris yang telah mengabdi dengan setia kepada 3 raja, tentu saja merasa sangat terhina. Ia melepaskan baju zirah putihnya, melemparkan pedangnya dan pergi dengan penuh kemarahan dan kekecewaan. I am a knight. I shall die a knight. Even now I could cut through the 5 of you like carving a cake.
Here, boy. Melt it down and add it to the others. Setelah itu, Sansa Stark datang untuk menghadap Raja Joffrey. Ia menunduk dan memohon pengampunan untuk ayahnya. Joffrey dengan senyum kejamnya mengatakan bahwa pengampunan bisa diberikan jika Ned Stark mau mengakui pengkhianatannya dan mengakui di depan rakyat King's Landing jika Joffrey adalah raja yang sah saat ini. Di kedalaman sel hitam yang lembab dan dingin di bawah Red Keep, Lord Eddard Stark kembali didatangi oleh Lord Varys. Ia membawa kabar bahwa putrinya Sansa dengan keberanian seorang anak yang dilanda ketakutan telah berlutut dan memohon di hadapan Raja Joffrey serta Ratu Cersei demi nyawa ayahnya. Varys kembali membujuk Ned untuk melakukan sebuah pengorbanan terakhir demi keselamatan Sansa dan juga demi kedamaian kerajaan yang kini berada di ambang kehancuran. Di sana ia mendesak Ned untuk secara terbuka mengakui semua tuduhan pengkhianatan yang dialamatkan kepadanya, lalu menyatakan Joffrey Baratheon sebagai raja yang sah atas 7 kerajaan dan memerintahkan Robb putra sulungnya untuk meletakkan senjatanya serta bersumpah setia kepada Joffrey. Di sana, Varys juga meyakinkan Ned bahwa Cersei akan mengizinkannya untuk terus hidup dalam pengasingan dan akan melepaskan kedua putrinya. Namun di sini Ned yang merasa kehormatannya lebih dari apapun, dia awalnya menolak. Namun di saat dia mengingat bahwa harus menyelamatkan kedua putrinya, dia akhirnya setuju untuk mengakui semua itu di depan rakyat agar Sansa bisa lepas dari genggaman Lannister. I want you to serve the realm. Tell the Queen you will confess your vile treason. Tell your son to lay down his sword and proclaim Joffrey as the true heir. Sementara itu jauh di Riverlands, mereka harus menyeberangi Grand Fork, salah satu cabang sungai Trident. Satu-satunya jembatan yang bisa mereka lewati dengan aman dan sangat cepat. The Twins dikuasai oleh Lord Waldell Frey, seorang pria tua yang terkenal sangat licik, pendendam, mudah tersinggung, dan tidak bisa dipercaya kesetiaannya. Robb dan para penasehatnya termasuk Lord Greatjon Umber yang berwatak keras dan tidak sabaran, mereka berdebat sengit mengenai strategi terbaik. Greatjon menyarankan untuk langsung menyerang dan merebut jembatan tersebut dengan kekuatan militer. Namun Catelyn yang mengenal Walder Frey sejak masa kanak-kanaknya di Riverrun dan tahu betul wataknya, ia menyadari bahwa tindakan itu akan memakan banyak korban jiwa dan waktu yang sangat berharga. Ia menawarkan diri untuk maju seorang diri dan bernegosiasi langsung dengan Walder Frey, berharap bisa mendapatkan izin melintas dan bahkan mungkin dukungan militer darinya. Robb setelah mempertimbangkan dengan matang semua resiko dan kemungkinan, akhirnya menyetujui usulan ibunya yang berani tersebut. I'll go. I have known Lord Walder since I was a girl. He would never harm me. Unless there was a profit in it. Catelyn dengan dikawal oleh beberapa prajurit setia mulai memasuki The Twins. Ia menghadap Lord Walder Frey yang sudah sangat tua dan dikelilingi oleh puluhan anak, cucu, dan bahkan cicitnya yang tidak terhitung jumlahnya hasil dari banyak pernikahannya. Pada awalnya negosiasi berjalan sangat alot dan penuh tekanan. Namun saat Catelyn kembali, ia memberitahu permintaan Walder Frey agar mereka bisa melewati sungai Trident. Permintaannya ialah untuk menikahi Robb dengan salah satu putri atau cucunya. Lalu Arya Stark harus dinikahkan dengan putranya yang bernama Waldron ketika mereka sudah cukup umur. Dan yang terakhir, Robb juga diwajibkan untuk mengambil Oliver sebagai pengawal pribadinya. Catelyn meskipun merasa sangat muak dan terhina dengan tuntutan-tuntutan yang merendahkan martabat keluarganya itu, demi keselamatan Ned dan keberhasilan misi Robb untuk membebaskan ayahnya, serta untuk menghindari pertempuran yang tidak diperlukan, dengan berat hati dan penuh pertimbangan akhirnya menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh Lord Walder Frey. When the fighting is done, you will marry one of his daughters, whichever you prefer. He has a number he thinks will be suitable. Can I refuse? Not if you want to cross. Then I consent. Jauh di utara di tembok es yang dingin dan sunyi, Jon Snow menerima kabar melalui seekor gagak yang dibawa oleh Maester Aemon. Kabar itu memberitahukan bahwa kakaknya Robb telah memanggil seluruh panji-panji utara dan kini tengah memimpin pasukan ke selatan untuk berperang melawan Lannister demi membebaskan ayah mereka yang ditawan. Mendengar itu, hati Jon pun menjadi gelisah. Di satu sisi, ia telah mengucapkan sumpahnya sebagai anggota Nightwatch, sebuah sumpah yang mengikatnya seumur hidup
untuk melayani kerajaan dan tidak terlibat dalam urusan politik atau perang di selatan. Di sisi lain, darah Stark yang mengalir deras dalam dirinya sangat bergejolak. Rasa cintanya pada keluarga dan keinginannya untuk bergabung dengan Robb dalam perjuangan itu begitu kuat dan tidak tertahankan. Maester Maemon yang merasakan kegelisahan mendalam yang dialami Jon memanggilnya untuk berbicara secara pribadi. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa dan pengalaman hidup yang panjang, Maester Aemon mengungkapkan rahasia besar tentang identitasnya sendiri kepada Jon. Ia mengaku bahwa dirinya adalah Aemon Targaryen yang seharusnya bisa menjadi raja sebelum ayah dan kakaknya. Ia lebih memilih untuk tetap setia pada sumpahnya di Nightwatch dan mengabdikan seluruh hidupnya di balik tembok. Bahkan ketika keluarga House Targaryen dibantai habis dalam pemberontakan Robert, Maester Aemon menjelaskan kepada Jon bahwa setiap anggota Nightwatch akan selalu diuji kesetiaannya. Dihadapkan pada pilihan antara sumpah dan ikatan pribadi, Jon harus membuat pilihannya sendiri. Sebuah pilihan berat yang harus ia jalani dengan segala konsekuensi sepanjang sisa hidupnya. I will not tell you to stay or go. You must make that choice yourself and live with it for the rest of your days, as I have. Di seberang Nerosi di tengah padang rumput Dothraki yang luas, kondisi Khal Drogo semakin memburuk dengan cepat. Luka yang ia dapatkan dalam pertarungan dengan Magog kini terinfeksi parah, mengeluarkan nanah dan bau tidak sedap. Ia tidak lagi mampu berdiri, apalagi untuk menunggangi kuda. Bagi seorang Khal Dothraki, kehilangan kemampuan untuk menunggang kuda adalah pertanda kelemahan yang berarti akhir dari kekuasaannya dan kehormatannya. Daenerys Targaryen yang melihat suaminya menderita dan semakin lemah dari hari ke hari, dia diliputi keputusasaan dan Ser Jorah Mormont mendesaknya untuk segera melarikan diri dari Khalasar sebelum Khal Drogo benar-benar tidak ada. Ser Jorah tahu setelah Drogo mati, Khalasar akan pecah dan para Khal lain yang lebih kuat akan berebut kekuasaan. Mereka tidak akan lagi peduli kepada Daenerys serta bayi dalam kandungannya dan hanya akan dijadikan sasaran empuk bagi mereka. Namun Daenerys dengan cinta yang tulus kepada Drogo menolak untuk menyerah dan meninggalkan suaminya. Ia memohon dengan sangat kepada Mirri Maz Dur untuk menggunakan ilmu sihirnya demi menyelamatkan nyawa Khal Drogo. Mirri Maz Dur mengatakan bahwa ia bisa menggunakan ilmu sihir darah, sebuah praktik kuno yang sangat terlarang dan ditakuti oleh kaum Dothraki. Namun ia memperingatkan bahwa hanya kematianlah yang bisa membayar kehidupan. There is a price. Gold, whatever you want. It's not a matter of gold. This is blood magic. Only death pays for life. Mendengar itu, Daenerys yang sudah tidak punya pilihan lain dan rela melakukan apapun demi Drogo, ia pun menyetujuinya meskipun Ser Jorah dan para pengawal darah Drogo telah memperingatkannya akan bahaya dan konsekuensi dari ilmu hitam tersebut. Pada akhirnya, ritual pun dimulai. Di hadapan kuda kesayangan Drogo, Mirri Maz Dur meminta agar Daenerys dan yang lainnya keluar dari tenda dan tidak boleh ada seorang pun yang masuk selama ritual berlangsung. Hal itu dikarenakan roh kematian akan menari-nari di sana semalaman. Khaleesi, do not do this thing. Let me kill this witch. Kill her and you killed your Khal. Go. Now. You must go also, lady. Once I begin to sing, no one must enter the tent. The dead will dance here tonight. Bring him back to me. Namun di saat ritual sedang berlangsung, salah satu pengawal bernama Koto menganggap ritual itu sebagai penghinaan terhadap tradisi Dothraki dan sihir jahat yang akan mencelakai Khal mereka. Di sana dia mencoba menghentikannya dan Ser Jorah yang mendapatkan tugas untuk memastikan ritual itu tetap berjalan sesuai keinginan Khaleesinya. Ia terpaksa bertarung dan membunuh Koto di tempat tersebut. Di tengah kekacauan suara-suara aneh dan bayangan menakutkan yang muncul dari dalam tenda, tiba-tiba Daenerys merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia merasa akan segera melahirkan. Ser Jorah yang panik melihat kondisi Daenerys, dia langsung menggendong dan membawanya masuk ke dalam tenda ritual yang sangat terlarang itu, mengabaikan perintah keras dari Mirri Maz Dur. The witch, she can bring baby. I hear her say so. Di
sisi lain, sebelum pertempuran yang menentukan melawan pasukan Stark, Tyrion menghabiskan malam bersama Bronn dan seorang pelacur bernama Shae. Dalam sebuah permainan kejujuran yang diwarnai minuman keras, Tyrion menceritakan kisah trauma masa lalunya. Pernikahan pertamanya dengan Tisa, seorang gadis sederhana yang sangat ia cintai. Pernikahan itu harus ternodai karena Jaime memberitahu ayahnya jika wanita itu hanyalah seorang pelacur. Tywin yang tidak memiliki belas kasih, ia kemudian memerintahkan seluruh pengawalnya untuk memperkosa Tisa di hadapan Tyrion. Tentu kejadian itu membuat luka batin yang tidak akan pernah bisa Tyrion lupakan. I would have killed the man who did that to me. You should have known she was a whore. Really? I was 16, drunk and in love. A girl who's almost raped doesn't invite another man into her bed 2 hours later. Keesokan harinya, pertempuran pun akan segera dimulai karena pasukan Robb berhasil menyeberangi The Twins. Di sana, dengan bantuan dari suku Vale, Stonecrown, Black-Ears, Barnetmen, Moon Brothers, dan Painted Dog, akhirnya Tyrion memerintahkan mereka semua maju di garis depan untuk bertempur dengan pasukan Robb Stark yang diketahui membawa 20.000 pasukan. Dominion over the Vale begins now! Onward to claim what is yours! Saat perangnya berakhir, Tyrion mendapatkan pesan dari ayahnya jika pasukan Robb Stark hanya berjumlah 2.000 pasukan dan 18.000 pasukan lainnya berada di sisi lain bersama pemimpinnya. Di saat yang bersamaan, Robb Stark memenangkan pertempuran dan ia berhasil menangkap Jaime Lannister hidup-hidup. Di balik kemenangan pertama bagi pasukan utara, Robb Stark sedikit terpukul karena hari ini dia sudah mengirim 2.000 pasukan untuk mati hanya untuk menjadi umpan agar bisa menangkap Jaime. One victory does not make us conquerors. Did we free my father? Did we rescue my sisters from the Queen? Did we free the North from those who want us on our knees? This war is far from over. Kembali di King's Landing, hari penghakiman Lord Eddard Stark akhirnya telah tiba. Ia digiring dengan rantai di tangan dan kaki ke hadapan kerumunan rakyat jelata. Di atas panggung yang telah disiapkan, ia sudah ditunggu oleh Raja Joffrey, Ratu Cersei, Sansa, dan semua dewan kerajaan. Ned Stark yang sudah termakan bujukan Varys demi menyelamatkan Sansa, dia akhirnya mengakui semua tuduhan pengkhianatan yang dialamatkan kepadanya dan dengan terpaksa menyatakan bahwa Joffrey Baratheon sebagai raja yang sah atas 7 kerajaan. I am Eddard Stark. I come before you to confess my treason in the sight of gods and men. Joffrey Baratheon is the one true heir to the Iron Throne. I betrayed the faith of my king and the trust of my friend Robert. Setelah pengakuan itu, Sansa, Cersei, dan Varys tampak lega karena mereka mengira pengakuan ini akan menyelamatkan nyawa Ned sesuai kesepakatan tak tertulis sebelumnya. Namun, Joffrey dalam sebuah tindakan yang mengejutkan semua orang, dia mengabaikan permohonan ibu dan semua dewan kerajaan untuk membiarkan Ned hidup dalam pengasingan. Dia menunjukkan sisi kejamnya sebagai raja baru dengan memerintahkan Sir Aelin untuk membawakan kepala Ned kepadanya. Sontak hal itu membuat semua orang di sana menjadi kaget dan Arya yang menyaksikan dari kerumunan. Ia ingin menolong ayahnya, namun hal itu dihentikan oleh Yoren, salah satu anggota dari Nightwatch. Pada akhirnya, Sir Aelin pun tidak bisa menolak perintah dari rajanya. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke kepala Ned tepat di hadapan semua rakyatnya. Setelah eksekusi Ned yang mengguncang 7 kerajaan, Yoren yang tidak ingin Arya dibunuh, akhirnya dia memangkas rambutnya, memberikan nama baru sebagai Arya, dan membawanya ke utara agar tidak diburu. Dalam perjalanan yang berbahaya itu, Yoren memberikan Arya pelajaran pertama tentang bertahan hidup di dunia yang sangat kejam. Ia harus menjaga mulutnya, tidak menarik perhatian, dan melupakan identitasnya sebagai seorang Stark. Dalam rombongan rekrutan baru untuk tembok itu, terdapat berbagai macam orang seperti
seperti mantan pembunuh, perampok, pemerkosa, dan masyarakat miskin lainnya. Arya yang masih membawa pedang kecil dari kerajaan, dia harus belajar untuk tidak terlihat menonjol di antara para calon penjaga malam tersebut. I bet you never killed anyone. I bet you're a liar, but I'm not. I'm good at killing fat boys. I like killing fat boys. Di Winterfell, Bran Stark terus dihantui mimpi-mimpi aneh tentang gagak bermata tiga. Suatu malam, ia bermimpi melihat ayahnya di ruang bawah tanah kastil di antara makam para leluhur Stark. Tergerak oleh mimpi itu, Bran dengan bantuan Hodor yang setia meminta Osha untuk mengantarnya ke ruang bawah tanah. Di sana, mereka malah bertemu dengan adik bungsunya yaitu Rickon Stark. Ternyata dia juga datang karena bermimpi telah melihat ayahnya di tempat yang sama. Bersama serigala yang bernama Segidog, dia pun menyusuri ruang bawah tanah itu memperdalam rasa kehilangan dan firasat buruk yang menyelimuti di Winterfell. He's down here. I saw him. Saw him when? Last night. When I was sleeping. Here, Shaggy Dog. Sementara itu di perkemahan pasukan utara, kabar kematian Ned juga terdengar oleh Catelyn dan para prajurit lainnya. Di sana, Catelyn menghampiri anaknya yang terlihat sangat bersedih atas kematian dari ayahnya. Di malam harinya, Catelyn menemui Jaime yang kini menjadi tawanan. Jaime bahkan dalam kekalahan pun tetap menunjukkan kesombongannya, mengejek Catelyn dan keluarga Stark serta tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya mendorong Bran dari menara. My son, Bran, how did he come to fall from that tower? I pushed him out the window. You should get some sleep. It's going to be a long war. Di hadapan para bangsawan utara dan Riverlands yang berkumpul, Robb dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Mereka menolak untuk tunduk pada Stannis Baratheon ataupun Renly Baratheon. Dengan suara lantangnya, Great Jon Amber menjadi yang pertama mendeklarasikan Robb Stark sebagai The King in the North, lalu disusul oleh para bangsawan lainnya yang kemudian mencabut kesetiaan mereka kepada King's Landing dan mengangkat Robb sebagai raja baru mereka. Robb dengan berat hati namun penuh tekad, ia menerima gelar dan tanggung jawab tersebut di depan para bangsawan utara. The King in the North! 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 Di King's Landing, Raja Joffrey semakin menunjukkan sisi kejam dan tak terduganya. Ia dengan santai mendengarkan seorang penyanyi Marillion yang menyanyikan lagu tentang kematian Raja Robert. Namun karena liriknya dianggap kurang menghormati, Joffrey dengan dingin memerintahkan Ser Ilyn untuk memilih antara memotong jari atau lidah si penyanyi tersebut. Selain itu, penderitaan Sansa Stark masih terus berlangsung. Ia dibawa oleh Joffrey ke atas tembok Red Keep untuk melihat kepala ayahnya sendiri. Joffrey bahkan mengancam akan menambahkan kepala Robb ke tembok itu bersama seluruh anggota keluarganya. Dalam keputusasaan dan kemarahannya, Sansa sempat berpikir untuk mendorong Joffrey dari atas tembok. Namun The Hound yang tampaknya masih memiliki rasa iba secara tak terduga mencegahnya dan memberinya sapu tangan untuk membersihkan darah di bibirnya. Sebuah gestur ambigu yang menunjukkan kompleksitas karakter dirinya. Sementara itu Tywin Lannister yang menerima kabar penangkapan Jaime dan proklamasi Robb Stark sebagai raja di utara, dia merasa sangat marah namun tetap tenang dalam menyusun strategi. Tywin dengan perhitungan politiknya yang tajam memutuskan untuk mengirim Tyrion ke King's Landing untuk menjabat sebagai tangan kanan raja menggantikan Ned yang sudah dibunuh. Tugas Tyrion adalah untuk mengendalikan Joffrey yang liar dan Cersei yang sangat ambisius, lalu serta menjaga stabilitas kekuasaan Lannister di ibu kota selama Tywin fokus pada perang di Riverlands. Dan yang terakhir, Tywin juga melarang Tyrion membawa Shae yang kini dekat dengan dirinya ke King's Landing. You will serve as Hand of the King in my stead. You'll bring that boy king to heel and his mother too, if needs be. And if you get so much as a whiff of treason from any of the rest, Baelish, Varys, Pycelle... Head spikes walls. You will not take that whore to court. Do you understand?
Jauh di utara di Castle Black, Lord Commander George Mormont berbicara dengan Jon Snow mengenai kematian Ned Stark. Jon yang diliputi duka dan kemarahan atas ketidakadilan yang menimpa ayahnya, serta terdorong oleh berita bahwa Robb telah mengangkat panji perang, ia berpikir untuk meninggalkan Nightwatch dan bergabung dengan kakaknya itu. Di tengah malam, ia mencoba melarikan diri dari Castle Black bersama Ghost. Namun usahanya digagalkan oleh para sahabatnya yang mengejarnya. Mereka mengingatkan akan sumpahnya yang sangat suci dan arti persaudaraan di Nightwatch. I should live and die at my post. I am the sword in the darkness, the watcher on the walls, the shield that guards the realms of men. I pledge my life and honor to the Night's Watch, for this night and all nights to come. Setelah kembali, Lord Commander Mormont yang ternyata sudah menduga tindakan Jon, dia tidak menghukum dan mencoba mengerti perasaan yang sedang ia alami. Sebaliknya, ia mengungkapkan bahwa perang sesungguhnya bukanlah di selatan melawan Lannister, melainkan di utara di luar tembok melawan ancaman White Walker dan para pasukan mayat hidup yang telah bangkit. Lord Commander Mormont mengumumkan akan memimpin ekspedisi besar keluar tembok untuk mencari Benjen Stark yang hilang dan menghadapi musuh yang sebenarnya. Ia meminta Jon untuk ikut serta karena ia membutuhkan orang-orang pemberani di sisinya. Di seberang Nerausi, nasib Daenerys Targaryen dan Khal Drogo mencapai titik akhir yang sangat tragis. Setelah ritual sihir darah yang dilakukan oleh Mirri Maz Duur, putra Daenerys Rhaego lahir dalam keadaan mengerikan, cacat dan tidak bernyawa. Ternyata itulah harga yang harus dibayar oleh Daenerys untuk ritual yang menghidupkan kembali Khal Drogo. Di suatu tempat, Khal Drogo memang selamat dari luka infeksinya. Namun ia hanya hidup dalam keadaan vegetatif di mana tanpa kesadaran selayaknya mayat hidup yang hanya bisa bernafas saja. Akibatnya, Khalasar Dothraki yang melihat kalau mereka tidak lagi mampu menunggang kuda dan hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu perkasa, membuat mereka tidak ingin lagi mengabdi dan meninggalkannya satu persatu. Daenerys dengan hati yang hancur melihat kondisi suaminya yang tidak ada harapan, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Dalam sebuah tindakan penuh kasih sekaligus keputusasaan yang mendalam, ia akhirnya mengakhiri penderitaan Khal Drogo dengan membekapnya menggunakan bantal hingga menghembuskan napas terakhirnya. When the sun rises in the west and sets in the east, then you shall return to me, my sun and stars. Dengan tekad yang membara dan keyakinan yang tidak tergoyahkan, Daenerys mempersiapkan upacara pemakaman untuk Khal Drogo. Ia membangun tumpukan kayu bakar yang sangat besar. Di atasnya, ia meletakkan jasad Drogo dan meletakkan ketiga telur naga hadiah dari pernikahannya. Ia kemudian memerintahkan agar Mirri Maz Duur juga dibakar hidup-hidup karena dia dianggap sudah membunuh putranya dan membuat Khal Drogo menjadi seperti ini. Di hadapan sisa-sisa pengikut Dothraki yang masih setia kepadanya, Daenerys dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa mereka semua akan menjadi Khalasarnya. Saat melihat wajah para budak yang selama ini tertindas, Daenerys menyuruh mereka melepas belenggu di leher dan pergi jika mereka mau. Namun di sisi lain, ia juga menawarkan pilihan di mana jika mereka bersumpah setia kepadanya, mereka akan menjalin persaudaraan dalam sebuah ikatan baru yang didasari kesetiaan kepadanya, bukan kepada seorang Khal, tetapi kepada seorang Khaleesi yang akan memimpin mereka ke takdir yang baru. I am Daenerys Stormborn, of House Targaryen, of the blood of old Valyria. I am the Dragon's daughter, and I swear to you that those who would harm you will die screaming. Saat api mulai berkobar tinggi melahap jasad Khal Drogo dan Mirri Maz Duur yang menjerit kesakitan, Daenerys melangkah maju dengan tenang dan tanpa ragu sedikit pun. Ia berjalan masuk ke dalam lautan api yang menjulang tinggi. Ser Jorah Mormont dan para Dothraki yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan tatapan tidak percaya dan yakin jika Khaleesi mereka akan binasa di telan api yang membara.
fajar menyingsing menyinari padang rumput yang sunyi, Ser Jorah dan para Dothraki mendekati sisa-sisa tumpukan kayu bakar yang sudah menelan kalisi mereka. Di tengah kepulan asap dan abu yang masih sangat hangat, sebuah pemandangan luar biasa dan tidak terbayangkan tersaji di hadapan mereka. Daenerys Targaryen duduk di sana di antara sisa-sisa bara, telanjang, namun tubuhnya sama sekali tidak tersentuh oleh api. Dan yang lebih mencengangkan, di pundak dan lengannya menempel erat 3 ekor bayi naga yang baru saja menetas dari telur-telur batu tersebut. Makhluk-makhluk mitos yang telah lama punah itu kini telah kembali ke dunia. Ser Jorah dan para Dothraki yang menyaksikan keajaiban itu, mereka serempak bersujud di hadapan Daenerys, lalu mengakuinya bukan hanya sebagai kalesi mereka, melainkan sebagai ibu dari para naga. Kelahiran kembali naga ke dunia setelah ratusan tahun menjadi pertanda besar, sebuah pertanda akan harapan baru bagi dinasti Targaryen yang hampir punah, sekaligus menjadi ancaman baru yang tidak terbayangkan bagi mereka yang kini tengah berperang memperebutkan tahta besi di Westeros.